Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku siman seakidah, pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat serta karunia yang Allah limpahkan, sehingga dengan nikmat dan karunia Allah ini kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV dan Radio Roja, guna menyimak kajian ilmiah yang akan kami persembahkan sesaat lagi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal Islam, di kesempatan pagi hari ini kembali kami akan menghadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung dari Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra Hafizallahu Ta'ala, melanjutkan kembali dari faedah-faedah sirah Khulafaur Rasyidin yang di kesempatan pagi hari ini akan melanjutkan dari pembahasan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Untuk ikhwatal Islam yang akan bertanya nanti silahkan di 021 823 6543 atau pesan singkat di 081 989 6543. Baiklah, kita akan segera menyimak kajian ini, dan kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mazkura ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati ila yaumil. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, kemudahan, kesehatan yang selalu Allah beri kepada kita. Semoga kita dapat memanfaatkan dan menggunakan nikmat-nikmat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan yang sangat cepat mendekatkan diri kita kepada Allah, jalan yang sangat mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Semana ini dimotivasi oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Jika Allah mengendakai seseorang mendapatkan kebaikan, keberuntungan dunia akhirat, Allah jadikan dia orang yang mengerti, orang yang paham tentang agama yang mulia ini. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memotivasi kita untuk selalu bersungguh-sungguh mencari ilmu agama ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh salah satu jalan mengantarkannya dia untuk menuntut ilmu, sungguh dia Allah akan mempermudah untuknya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita raih. Demikian pula ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling mulia, Rasul yang memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa, ya, dan memiliki kesungguhan di dalam memberikan nasihat untuk umatnya, ya, dan telah berkorban demi untuk sampainya nasihat-nasihat yang Allah wahyukan kepada beliau, kepada umat ini dengan segala pengorbanan. Maka sepantasnya lah kita sebagai umat beliau mencintai beliau. Salah satu indikasi kita, bentuk kita mencintai beliau adalah senantiasa banyak mengucapkan ungkapan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari yang penuh berkah ini, hari yang satu hari yang terbaik dalam satu minggu, yaitu hari Jumat, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Salawat yang paling afdal untuk kita ungkapkan dan kita ucapkan kepada Rasulullah SAW adalah salawat yang telah beliau ajarkan kepada sahabatnya. Bukan salawat-salawat yang didapat melalui mimpi seseorang, ataupun salawat-salawat yang dikarang-karang, atau salawat-salawat yang dimodifikasi, ya. Karena apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk umat ini adalah itulah yang terbaik. Apa yang beliau ajarkan itulah pasti yang terbaik, baik dari sisi maknanya maupun dari sisi lafadznya dan seterusnya. Mari kita selalu
membina diri kita untuk berpegang teguh dengan segala tuntunan yang telah diajarkan Rasulullah SAW dan meninggalkan istihad-istihad yang modifikasi-modifikasi ya dari diri kita sendiri tentang ajaran agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita akan melanjutkan pembahasan rangkaian dari bahasan kita, yaitu sejarah Khulafaur Rasyidin, ya, yaitu tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada beberapa majelis yang lalu kita telah berbincang tentang biografi beliau, keluarga beliau, dan juga kemarin pada pertemuan yang terakhir kita juga telah berbincang tentang berbagai keutamaan dan kemuliaan beliau dan perjuangan beliau untuk Islam, pengorbanan beliau untuk Islam selama beliau berjuang bersama Rasulullah SAW, mungkin pula di masa Abu Bakar Siddiq, di masa Umar bin Khattab, dan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita bagaimana terjadinya dan kondisi pembayatan Ali bin Abi Thalib setelah terbunuhnya Utsman. Karena kondisi kota Madinah dalam keadaan yaitu ricuh, dalam keadaan sedang terganggu keamanan, ya, sehingga sebagian para sahabat ada yang lari ke Mekah, ya, dan sebagian sahabat ada yang mengunci rumahnya, ya, tidak mau ikut di dalam fitnah tersebut, dan kota Madinah berkeluyuran ke sana sini orang-orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang terkeji, yaitu melakukan pembunuhan terhadap Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahasan kita kali ini kita akan ambil dari kitab Syekh Ahmad Syakir, yaitu yang bicara tentang tarikh Islam. Beliau menceritakan, karena salah satu buku yang saya temukan menceritakan kondisi lebih dan tersusun dengan secara baik, itu adalah kitab yang sedang kita bahas ini, yaitu Ahmad Syakir ini. Beliau bercerita setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, jadilah kota Madinah tanpa ada yang memimpin. Ini kaum muslimin tidak punya pimpinan saat itu, tidak ada amir. Wa kana za'imul munharifin al-misriyin, jadi yang menjadi provokator daripada pembuat kericuhan itu adalah namanya dari Mesir, ya, Al-Ghafiqi, ya, bin Harab Al-Aqi, ya, wa huwa alladhi yadiru syu'unaha. Saat itu dialah yang mengendalikan kota Madinah, ya, dan juga pengikut-pengikutnya yang menguasai, ya, kondisi saat itu, ya. Adapun para sahabat dan penduduk Madinah yang asli dari para sahabat dan anak-anak mereka tidak mampu untuk melakukan apapun, ya. Kondisi ini terjadi selama 5 hari di kota Madinah, ya. Setelah terbunuhnya Utsman itu kota Madinah ricuh, ya, sehingga para sahabat berusaha menyelamatkan diri mereka, menjauhi fitnah tersebut, karena mereka paham dengan apa yang diwasakan Rasulullah SAW. Jika terjadi fitnah, ya, tuntunan Rasul kita SAW adalah untuk menjauhi sumber-sumber fitnah, menjauhi lokasi fitnah, menjauhi orang-orang yang terfitnah. Maka para sahabat sangat menjauhi apa yang terjadi di kota Madinah saat itu, ya. Sebenarnya di antara mereka ada yang keluar dari kota Madinah, ya, ingin menyelamatkan diri mereka daripada ancaman pembunuhan dan lainnya. Tetapi kondisi itu menuntut mestinya ada pemimpin, ya, untuk membalikan kondisi Madinah, ya. Kemudian orang-orang pedalaman yang datang ke Madinah kembali ke kampung mereka masing-masing, ya, dan juga diberikannya hukuman bagi orang-orang yang telah membuat kekacauan di kota Madinah, ya. Kemudian berjalannya pemerintahan kembali seperti mana yang telah berjalan di masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu, ya. Karena itu para pengacau ini melakukan intimidasi kepada para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang senior, ya. Di sini disebutkan oleh mereka, ya, mereka di antara orang pengacau yang datang dari Basra, Mesir, dan Kufa ini juga berbeda pandangan siapa yang mau mereka jadikan sebagai khalifah. Kenapa mereka yang ingin menentukan khalifah? Analisa dari Ahmad Syakir menjelaskan, karena mereka ingin mendekati khalifah yang akan menggantikan ini. Kalau mereka dekat, ya, tentu khalifah bisa diarahkan atau bisa diberikan masukan dan mungkin bisa
mempelintir informasi-informasi sehingga mereka tidak diberi hukuman dan mereka tidak mendapat hukuman atas tindakan yang telah mereka lakukan, membuat kekacauan di kota Madinah sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini salah satu kenapa mereka ingin menunjuk ya mereka yang memilih khalifah. Namun dalam kenyataannya tidak seorang pun yang menerima tawar mereka. Ya. Orang-orang Mesir ingin menunjuk Ali sebagai khalifah, tetapi Ali tidak menyetujui permohonan mereka dan permintaan mereka, dan bahkan Ali menjauhi, berusaha menghindar dari mereka. Orang-orang Basra berkeinginan Talha bin Ubaidillah untuk menjadi khalifah. Mereka mencari Talha ke sana sini, tetapi mereka tidak menemui Talha, tidak mendapatkan Talha bin Ubaidillah. Ya, Talha bin Ubaidillah bersembunyi. Ya, orang-orang Kufah, orang-orang dari Kufiyun, dari orang Kufah, mereka ingin menjadi khalifah itu adalah Zubair bin Awam. Tetapi Zubair pun menyembunyikan dirinya dan tidak setuju dengan tawaran mereka. Nah, ini kondisi. Jadi, wa tadhaqa ahlul Kufah wa ahlul Basra fi ghadaw taba'an li ahli Mesir indama la yarghabu min tamilu nufusum ilaihi. Nah, orang-orang Basra, orang Kufah merasa kecewa ya, karena mereka tidak mau enggan untuk mengikuti keinginan dari Al-Mesir. Ya, yang mereka Al-Mesir menginginkan adalah Ali bin Abi Thalib. Taib. Yang memimpin kondisi saat itu di kota Madinah adalah itu tadi yang sebutkan dari Mesir, namanya adalah Al-Ghafiqi bin Harb Al-Aqi. Tatkala tidak seorang pun dari 3 orang sahabat, ya sebetulnya yang tinggal itu masih ada Sa'ad bin Abi Waqqas dari 6 sahabat yang diwasikan oleh Umar bin Khattab untuk menjadi Utsman, dan Utsman sudah terbunuh. Abdurrahman bin Auf sudah terbunuh. Kemudian tertinggal hanya dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian tinggal hanya 3 orang, yaitu Ali. Tinggal 4 orang, Sa'ad bin Waqqas tambah dari Ali, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Waqqas. Nah, semua mereka enggan untuk diangkat menjadi khalifah. Ya. Mereka ingin setelah mereka gagal dari 3 orang tadi, mereka pergi mencari Sa'ad bin Waqqas. Ya. Ini adalah di antara sahabat yang ahli syura yang tersisa dari yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, ya. Akan tetapi Sa'ad bin Waqqas justru ya menolak juga, dan lebih tegas lagi, dan Sa'ad bin Waqqas menghindari segala urusan itu dan menjauhi segala bentuk campur tangan dengan kondisi saat itu, karena kondisi saat itu dalam keadaan genting gitu ya, karena para pendemonstrasi, para pengacau keamanan saat itu mereka berkeliaran di kota Madinah dan dia menghindari. Kemudian setelah itu mereka datangi Abdullah bin Umar. Abdullah Umar adalah juga menolak. Jadi mereka datang kepada Ali Al-Mesir, ya. Ali menolak. Kemudian Al-Basri, orang Basra mendatangi ada perusahaan ini, orang yang membuat kericuan di kota Madinah dari daerah Basra menginginkan Talha bin Ubaidillah, kemudian dari Kufah menginginkan Zubair bin Awam, semuanya menolak. Kemudian mereka datang kepada Sa'ad bin Waqqas, juga menolak, kemudian Abdullah bin Umar juga menolak. Sehingga mereka merasa kecewa, ya, dan mereka lemah dari menentukan khalifah yang, ya, karena mereka lah yang membunuh khalifah sebelumnya, sehingga hal itu, ya, membuat mencekamnya kota Madinah. Demikian pula para demonstran dan pengacau-pengacau keamanan ini juga mereka merasa ketakutan. Kenapa? Karena informasi terbunuhnya Khalifah Utsman sampai ke daerah Syam, sampai ke daerah lain, yang membuat para tentara-tentara kaum muslimin, pasukan-pasukan mujahidin, dalam perjalanan menuju kota Madinah, mereka takut kalau seandainya mereka belum bisa menentukan khalifah yang terpilih, dan sampai pasukan itu ke Madinah, mereka takut akan dibunuh, diperangi, dihukum, dan atau yang menunjuk khalifah itu adalah dari pasukan ini, sehingga mereka tidak punya andil, tidak punya jasa, tidak punya pengaruh di dalam menentukan kekuasaan berikutnya. Nah, ini yang menyebabkan mereka sangat galau dan sangat dalam keadaan sangat
berapa ribut, membuat keributan gitu ya. Kusuk kasak bahasa kitanya ya, ke sana sini mereka untuk mencari solusi kondisi yang sedang begitu mencekam di kota Madinah. Dalam mereka memastikan ya, setelah itu mereka malah ya memastikan mengancam penduduk kota Madinah ketika mereka ya tidak bisa mendapatkan orang yang akan menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman. Nah, tapi ya secara umum ya semua kota Madinah, orang penduduk kota Madinah menginginkan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Ini bukan di luar dari ada kelompok yang buat kekacauan di kota Madinah. Secara umum penduduk kota Madinah menginginkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Pertama, dia adalah salah seorang dari ahli syura ya, bahkan dia yang dengan Utsman yang terpilih saat itu, yang diusulkan terakhir, dan dia juga keluarga Rasulullah SAW, anak paman Nabi SAW, dan juga orang yang termasuk dari minas sabiqin, orang-orang yang pertama masuk Islam ya. Di samping itu juga ketinggian ilmu dan yang dimiliki oleh Abi Thalib. Nah, oleh sebab itu secara umum ya pendapat Ahlul Madinah itu yang pantas semua para sahabat yang asli itu adalah menjadi khalifah itu hanyalah Ali. Nah, ketika penduduk Madinah datang kepada Ali bin Abi Thalib, Ali pun menolak tawaran mereka itu. Wa qala lahum, dan Ali berkata, la hajata li fi amrikum, aku tidak butuh dari apa yang kalian usulkan kepada aku dalam mengurus hal ini. An akuna waziran khairan min an akuna amiran. Saya sebagai perdana menteri lebih baik daripada sebagai presiden, gitu bahasanya kitanya. Ya, daripada saya menjadi khalifah lebih baik saya sebagai sekretaris pembantu lah, gitu. Wa ana ma'akum famakhtartum faqad raditu. Saya akan bersama kalian, siapapun yang kalian pilih saya setuju, kata Ali bin Abi Thalib. Saya setuju. Nah, karena dia melihat kondisi ya saat ini dia tidak akan bertanggung jawab atas resiko yang begitu besar terhadap umat Islam. Ya, secara khusus adalah keselamatan para sahabat yang hidup di kota Madinah. Kalau kondisi tadi sekitar 5 hari ya, falamma talal wad'u, ketika kondisi ini sudah berlarut-larut sekitar 5 hari, dan tadi kita sebutkan orang-orang yang membuat kekacauan kota Madinah takut sampainya para pasukan kaum muslimin datang untuk menjaga para sahabat ke Madinah, sehingga mereka nanti akan menguasai Madinah. Nah, kalau seandainya ini terjadi, tentu mereka tidak akan bisa memberikan masukan-masukan kepada khalifah yang terpilih nanti kalau seandainya tentara-tentara yang datang dari daerah luar Madinah ini sampai ke Madinah dan menunjuk khalifah tertentu. Tentu mereka akan memberikan hukuman pada para pengacau tersebut. Nah, ini yang mereka berusaha terus. Akhirnya tadi yang kita sebutkan, akhirnya mereka memutuskan ya supaya mereka tidak diqisas, tidak menemui hukuman dari perbuatan mereka. Ya, mereka ingin menunjuk khalifah dari mereka sendiri. Di sini ceritakan oleh Syekh Ahmad Syakir, di sini menyebutkan sehingga ditegakkan pada mereka hudud ya. Sehingga nanti ya karena nanti mereka akan diberi hukuman-hukuman, akan dibawa ke persidangan, akan diberi balasan terhadap perbuatan-perbuatan kekacauan yang mereka lakukan. Maka itu mereka berusaha secepat mungkin dapat terpilihnya khalifah. Nah, ketika itu tidak dapat mereka lakukan, mereka mengancam semua penduduk Madinah, para pengacau itu mengancam untuk membunuh para sahabat yang senior tadi, Ali bin Abi Thalib, Talha, Ubaidillah, kemudian bin Ubaidillah, kemudian Zubair, kemudian sahabat-sahabat senior yang lainnya, ya, yang ada di Madinah. Jika mereka tidak mendapatkan seorang pun untuk menjadi khalifah. Wa qalu lahum, ya, ini ancaman para pengacau kepada para sahabat yang ada di Madinah, wahai penduduk Madinah, ya, kami beri kalian waktu 2 hari. Ya, jika kalian tidak bisa menyelesaikan masalah ini untuk menunjuk khalifah, ya, kami akan bunuh Ali wa Zubair wa unasan kasirin. Kami akan bunuh Ali dan Zubair dan sahabat-sahabat yang lain lah begitu. Nah,
Ketika itulah para sahabat senior mendatangi Ali bin Abi Thalib dan menjelaskan masalah ini dengan sangat alot begitu ya. Ketika itu ya faqalu nubayyuka faqad tara ma nazala bil Islam. Mereka berkata kepada Ali bin Abi Thalib, kami siap membayarmu, engkau telah melihat bagaimana kondisi Islam saat sekarang ini ya. Bagaimana kondisi kaum muslimin dan bagaimana ujian yang sedang kita hadapi ya. Kemudian faqala Ali da'uni. Mereka malah berkata, Ali menjawab mereka, biarkan saya waltamasu ghairi fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuhun walau alwan. Ali mengatakan ya, biarkanlah saya dan carilah yang lain selain saya, karena kita ini sedang menghadapi permasalahan yang multi gitu ya, multi walau wujuh, banyak sisi-sisi yang multi dimensi lah, masalah multi sekali, banyak sekali persoalan-persoalan. Walau alwan, warna-warnanya, kata Ali bin Abi Thalib. La ya taqumul lahul qulub. Jadi hati enggak mampu menghadapi ini. Kekuatan, kesabaran dan keberanian segala macamnya ini menyulitkan mengambil sikap dalam kondisi yang sedang kacau ini. Wala tasbutu alail uqul. Ya, pikiran pun tidak tenang ini. Hati pun tidak tenang, begitu kata Ali. Faqalu nanshuruka. Tapi para sahabat ini tetap memaksa Ali bin Abi Thalib, ya, kami mohon kepada Allah, Allah tara ma nara. Ya, tidakkah engkau lihat sesuai pendapat sebenarnya ke pendapat kami? Ya, kami melihat Islam, melihat fitnah, ya. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Ya. Ya, tidak engkau perhatikan bagaimana kondisi kaum muslimin, bagaimana kondisi fitnah, bagaimana kondisi kaum muslimin di Madinah? Tidakkah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqala qad ajabtukum. Dengan demikian, karena para sahabat betul-betul ya, ini yang menunjuk Ali bukanlah para pendemonstrasi dan juga bukan pula para pengacau-pengacau yang datang dari awal melakukan kekacauan kota Madinah dan sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, bukan. Kemudian Ali, saya menerima tawaran kalian, kata Ali, ya. Wa'lamu in ajabtukum rakibtu bikum ma'alam. Ketahuilah, jika kalian saya telah menerima ini, saya akan tahu konsekuensi ya yang akan saya hadapi bersama kalian. Jika kalian membiarkan aku, fa innama ana ka ahadikum. Seandainya kalian membiarkan saya adalah seperti salah seorang di antara kalian. Illa anni asma'ukum wa atwa'ukum. Tapi saya ini, kalian tahu bahwa saya adalah orang yang ya sangat patuh, ya sangat menerima tawaran kalian. Asma'ukum maksudnya perhatikan kebaikan yang lebih dominan, menghindari daripada akibat-akibat yang lebih buruk. Wa atwa'ukum liman walaitumuhu. Nah, dan Ali juga mengatakan, kalian sudah tahu sendiri saya akan taat dan patuh siapapun yang akan kalian pilih menjadi khalifah, begitu. So maftaraku wa tawa'adu fil yaumit tali. Saat itu pun masih belum langsung dibayar Ali bin Abi Thalib. Mereka para sahabat keluar, kemudian pada hari berikutnya datang lagi. Dan bersama mereka datanglah Talha dan Zubair. Wa bay'u Aliyan. Hari berikutnya baru mereka cari bawa Talha dan Zubair. Saat itu langsung dibayar Ali radhiyallahu anhu. Wa kana dzalika yaumul jum'ah li khamsi baqina min Dzulhijjah sanah 35, yaitu tepatnya dibayar Ali bin Thalib pada hari Jumat, yaitu tanggal 25 ya atau 24 dari Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Tahun 35 Hijriah. Itu hari dibayarnya Ali bin Thalib. Yang membayar adalah para sahabat-sahabat, ya. Adapun tawaran dari para pericuh dan membuat kerusuhan di kota Madinah tidak digubris oleh Ali bin Thalib. Ketika itu semua sahabat membaiat, semua orang yang ada di Madinah membaiat Ali bin Thalib, kecuali sahabat-sahabat yang memang tidak muncul dan menghindari kota Madinah, jauh dari kota Madinah, dan tidak mau ikut campur dalam fitnah itu, takut terjadinya berbagai kondisi-kondisi yang lebih menambah parah atau menambah memanasnya situasi dan kondisi. Di antara sahabat yang belum membaiat Ali, ini bukan berarti mereka tidak setuju, tapi mereka mungkin bersembunyi atau menjauh dari kondisi yang saat itu. Di antaranya sahabat Abu Waqqas, Abdullah bin Umar, Usama bin Zaid, Wasuhaib bin Wasuhaib dari kalangan Muhajirin. Dari kalangan Ansar ada Hasan bin Sabit, Zaid bin Sabit, Ka'ab bin Malik, ya Muhammad bin Maslama dan Nu'man bin Bashir, wa Rafi' bin Khudayj, wa Salah bin Waqshin,
wa Abu Sa'id Al-Khudri, wa Qudamah bin Mas'ud, wa Maslamah bin Makhlad, wa Abdullah bin Salam, ini dari kalangan Ansar. Jadi banyak masih sahabat-sahabat yang belum membaiat Ali bin Abi Thalib. Tapi bukan berarti ini mengingkari, ya tidak setuju ya. Ya mungkin mereka mempunyai pandangan bagaimana ya dalam kondisi saat itu. Wa man kana qad ghadara al-Madinah. Demikian pula orang-orang telah meninggalkan kota Madinah dan mereka pergi ke Makkah. Ya. Dan di antaranya kebanyakan mereka adalah kalangan-kalangan dari keluarga Utsman bin Affan saat itu, ya seperti Sa'id bin Al-As dan Walid bin Uqbah wa Marwan bin Hakam di kalangan Bani Umayyah. Kemudian Ali setelah dibaiat menghadapi dua kondisi. Kondisi pertama adalah dihadapkan dua pilihan. Pilihan pertama adalah ya kalau seandainya dia tetap menolak untuk tidak mau menjadi khalifah, maka Madinah akan tetap dalam kondisi keadaan sedang mencekam. Tentu orang-orang yang membuat kerusuhan kericuan akan semakin semena-mena di kota Madinah. Jadi sehingga wa yatasar fil Madinah al-Arab wal munharifun. Sehingga yang menguasai mendalikan kondisi politik dan lainnya di kota Madinah nanti adalah orang-orang yang membuat kekacauan itu. Bahkan mungkin semakin menambah kondisi lebih buruk lagi, bisa mereka membuat kerusakan di kota Madinah dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan, rampasan dan segala macamnya, atau semakin banyak terbunuhnya kaum muslimin dengan terjadinya berbagai mungkin balas dendam dari keluarga Utsman segala macam jika tidak cepat ditangani kondisi yang sedang ricuh itu. Ya. Tentu mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih fatal lagi. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib berusaha menghindari ini. Karena bila terjadi satu orang saja terbunuh lagi, tentu akan memicu, menyulut pertempuran dan pembunuhan berikutnya. Nah, wa fi'il faqad haddadu ashabu syura wa ashabu rasul. Dan gimana sebelumnya memang para pericu dan membuat kerusuhan di kota Madinah itu telah mengancam akan membunuh para sahabat yang ashabu syura yang tadi kita sebutkan, yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab saat beliau meninggal, yang tersisa 4 orang, kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, kemudian juga idza ma hadatsa an ja'at ujunu min al-amsar, apalagi nanti kalau sudah sampai pasukan-pasukan ya dari berbagai daerah ke Madinah ya, dan mereka mengusir para pendemonstran dan perusuh dan membuat kekacauan Madinah, tentu ini akan bertimbal balik melawan terjadinya pertempuran, pembunuhan sama kaum muslimin. Nah, karena itulah ya akan terjadi berbagai perkara-perkara ini dalam pertimbangan Ali bin Thalib, akhirnya dia terpaksa mempertimbangkan hal yang kedua, yaitu untuk menerima tawaran menjadi khalifah, ya, dan mengurus kembali urusan kaum muslimin, ya, itu menerima tawaran khalifah dan reda dengan kondisi itu dan berusaha memperbaiki kondisi kaum muslimin dan menyelamatkan kaum muslimin dari fitnah yang lebih fatal lagi, ya, fitnah yang akan membawa ke yang mungkin tidak terselesaikan dan tidak ada ujungnya. Nah, kemudian dan takutnya terpecah belahnya kalimat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, dan jauhnya kepercayaan terhadap sahabat-sahabat senior, ya. Kemudian juga bagaimana bisanya Madinah kembali dibersihkan dari para pembuat pengacau tersebut, ya. Kembalinya Madinah menjadi kota yang disegani, ya, kota yang aman. Nah, kemudian menjalankan aturan agama dengan aman dan tentram di kota Madinah. Ya, inilah ya pandangan jadi pertimbangan Ali. Ketika dia telah dibaiat, ya, dia menemui kondisi yang begitu sulit, ya. Dia menemui hal yang sangat berat, masyaqqa kabira wa katsira wa ana'un syadid, menemui problema yang begitu banyak ketika dia tidak mampu melaksanakan hukuman, ya, terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kerusakan di kota Madinah, melakukan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Ini yang menjadi dilema dalam dirinya, ya, dan tahqiq ma'hum, memanggil mereka, memeriksa mereka, ya. Tentu ini butuh kepada waktu yang begitu cukup lama juga. Nah, ini yang terjadi nanti perbedaan pandang antara sahabat yang terjadinya timbulnya perang Jamal dan perang Siffin. Ya, ini yang memicu karena Ali begitu berat mendapatkan masalah karena memang di dalam sebagian pengacau-pengacau itu bergabung di bawah kekuasaan Ali, di bawah tentara Ali. Nah, kemudian dari antara kebijakan Ali bin Abi Thalib adalah karena berat kelihatannya untuk mengendalikan kembali kota Madinah ini, sehingga Ali memindahkan kekuasaan ke Kufah.
agar Madinah kembali tenang dan tidak menjadi kericuan, pusat kericuan yang, karena kalau pemerintahan di kota Madinah, tentu orang-orang yang masih memiliki rasa-rasa kebencian, rasa-rasa macam-macam, dipindahkan ke Kufah. Ini salah satu kebijakan politik beliau saat itu, ya, sehingga Madinah menjadi kota ilmu, menjadi kota yang damai dan aman, jauh dari hiruk-pikuk dalam urusan masalah kepolitikan politik saat itu, gitu ya. Nah, ini kita bahasakan dengan bahasa sekarang, ya. Sebetulnya sahabat bukan berarti mereka bukan politik seperti gambaran yang terjadi tokoh-tokoh politik begini, itu yang ada di masa sahabat, tidak, itu yang kita maksud, ya. Kemudian dengan demikian, ya, di pihak lain Ali juga didesak oleh keluarga Utsman, ya, oleh para sahabat-sahabat saudara lain untuk menangkap para pericu dan perusuh yang datang ke Madinah itu. Nah, wala budda min ikhrajihim qabla dzalika wa tawzi'ihim fil amsar. Kemudian juga, ya, Ali bin Thalib perlu dulu menenangkan kondisi ini dengan supaya tidak salah tangkap, salah hukum, atau malah menambah lagi persoalan yang lebih besar. Nah, Ali berusaha dulu pertama menjauhkan mereka, membagi-bagi mereka, ya, ke berbagai daerah-daerah Islam, ya, mengutus mereka ke daerah pinggiran, ya, perbatasan. Nah, dan melemahkan kekuatan para perusuh itu. Nah, kemudian dengan demikian, ya, Ali bin Thalib, ya, tentu menghadapi problema-problema yang begitu banyak. Kemudian setelah itu, ya, Ali bin Thalib walihada faqad tarka Sa'ad bin Waqqas, dengan inilah alasan ini, karena kondisi yang berat dihadapi Ali bin Thalib tadi, kata Syekh Ahmad Syakir di sini, tidak maunya Sa'ad bin Waqqas, Abdullah bin Umar, ya, tetapi walakin asara ala bait Talha wa Zubair idza kana yatma'u bihima ba'dul mutabaridin, ya. Ketika juga mereka melihat adanya orang yang lebih loyal kepada Talha dan Zubair, ini yang menyebabkan para sahabat-sahabat itu mundur untuk dijadikan khalifah, takut terjadi pecah belahan. Ketika wa amma istimhalul iqamatul hudud, ya, kenapa Ali mengundur memberikan hukuman pada para pelaku yang membuat kericuan, kekacauan kota Madinah, ya, karena Ali melihat kondisinya belum tepat, ya, karena juga Muawiyah masih belum atau kekuatan Islam masih belum kompak. Nah, fazana ananas yudrukuna hada, ya, bal yumkin tajawuzu in ada ila amn wa. Sebagian manusia mengira ini akan ada semacam toleransi terhadap pelaku-pelaku kejahatan ini. Nah, tetapi Ali memandang hal itu satu hal kewajiban yang harus dia lakukan, tetapi dia belum mampu melakukan tindakan memeriksa dan memberikan hukum pada pelaku itu, pelaku kericuan itu dengan secepatnya. Nah, inilah kondisi yang dihadapi oleh Abi Thalib di awal kekuasaan beliau. Pertama yang dilakukan oleh Abi Thalib adalah yaitu memulihkan keamanan dulu, ya. Kemudian menjauhkan dari Madinah dari orang-orang yang membuat kericuan tadi, ya. Kemudian juga mengembalikan kekompakan dari seluruh pimpinan-pimpinan umara dari daerah-daerah. Maka dari situlah Ali bin Abi Thalib untuk meminta Muawiyah membeatnya. Yang nanti yang akan kita kisahkan terjadinya perang Siffin karena ijtihad keduanya berbeda. Ijtihad Muawiyah, Ali diminta untuk menangkap dan berikan hukuman kepada para pembunuh dan juga para pembuat kekacauan di kota Madinah. Ali bin Abi Thalib memiliki pendapat dan pandang ijtihad bahwa Muawiyah harus membayar terlebih dahulu dan kondisi keamanan perlu dikembalikan ke lebih dahulu sehingga kewibawaan penguasa khalifah saat itu tampak, ya, sehingga dengan mudah hal itu untuk melakukan pemeriksaan dan menangkap para pembuat kericuan yang datang ke kota Madinah. Baik. Kemudian, ya, Ali berikutnya mengirim utusan ke daerah kota-kota lain seperti daerah Basra, mengirim Utsman bin Hunayf wa huwa min alamin ansar, kemudian dakhala wartahala anha wa ilaha Sabiq Abu Dailah bin Amir
muttajihan ila Makkah, mengirim ya utusan untuk sebagai menjelaskan kondisi di kota Madinah, memberikan penjelasan kepada masyarakat, seperti tadi Utsman bin Hunayf ke daerah Basra, kemudian Abdullah bin Amir ke Mekah, ya. Dan beliau menetapkan Abu Musa al-Asy'ari tetap sebagai gubernur Kufah, ya. Kemudian beliau juga ya dan mengutus juga Sahal bin Hunayf ke Syam, walakin radda min hududiha raddahu khailul Muawiyah bi amrin aw isti'an minha. Ya, di sini Sahal bin Hunayf tidak bisa masuk ke Syam karena hadang oleh pasukan Muawiyah. Ya. Dan mengirim ke Mesir Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ya, anak dari Sa'ad bin Ubadah, ya. Wa kana qad qutila man tasallamaha wa huwa Muhammad bin Abi Hudzaifah. Fadakhala Misr wa akhadha al-bai'a li Amirul Mu'minin min ahliha. Jadi sebelumnya mereka ahli Mesir telah melakukan semacam kejahatan terhadap gubernur sana, itu Muhammad bin Abi Hudzaifah. Ya. Kemudian setiap utusan yang dikirim oleh Ali bin Thalib mengambil baiat dari penduduk di sana untuk Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian sebagian lagi ya menjauhi, ya, mereka menjauhi kondisi politik itu tapi tidak melakukan semacam tindakan-tindakan apa, la syukuna asata'a, mereka tidak melakukan kudeta, wala yatakadu ahadan, mereka juga tidak melakukan pembunuhan, kericuan. Wa bihadza faqad ikhtara salasawula al-ansar ila ahamil ansar. Di sini tadi ada 4 atau 3 yang telah dipilih oleh Ali bin Thalib untuk dikirim ke kota-kota, ya, untuk memberikan penjelasan dan menenangkan kondisi masyarakat yang ada di setiap kota tersebut. Kemudian, ya, di samping sebelum sudah mengirim seorang sahabat juga ke Mekah, yaitu bernama tadi Abdullah bin Amir, beliau juga mengirim lagi seorang sahabat yang lain, yaitu yang bernama Khalid bin As bin Hisham ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Ya. Lalu di situ beliau mendapatkan di Mekah orang-orang yang menjauhi fitnah, ya, wa maistama fiha min Bani Umayyah. Jadi karena orang-orang tadi sahabat-sahabat banyak yang lari dari Madinah karena Madinah dalam keadaan kacau gitu, mereka lari ke Mekah. Di situ Khalid bin Al-As menemui orang-orang yang sahabat yang tadi lari dari Madinah ke Mekah. Ya. Demikian kondisi waliyatan faqad rafadha wilayatuhu wa waqid Makkah duna wali. Kemudian juga utusan Ali yang datang ke Mekah ini disebutkan oleh sini tidak mampu juga menguasai kondisi Mekah, akhirnya dia kembali sehingga Mekah tidak ada amirnya itu. Walikulli majmu'atur rajulun yarji'un ilaihi. Di Mekah itu ada beberapa kelompok yang mereka juga memiliki tokoh-tokoh sendiri, pimpin-pimpin sendiri yang mereka bergabung dengannya. Kemudian Ali mengutus ke Yaman, yaitu Ibnu Ami, anak pamannya itu Ubaidillah bin Abbas. Ini ada Abdullah bin Abbas, ada Ubaidillah bin Abbas, mengutus ke Yaman untuk menjadi gubernurnya. Tak kalah sampai ke sana, ya, bahwa gubernur sebelumnya ini Ya'la bin Ibnu Umayyah dan pergi ke Mekah. Wa kadza khada'a Darul Hijrah markaz daulah wal amsar kula ila Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini dengan demikian kota-kota besar yang sudah menjadi di bawah kekuasaan khalifah secara resmi, karena ada yang diganti gubernurnya, ada yang tidak. Kecuali Syam, ya, yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, belum membaiat Ali bin Abi Thalib secara resmi. Tapi kota-kota yang dikirim tadi sudah membaiat tokoh-tokoh senior di sana, di Kufah, Basra, Mekah, dan Yaman, ya. Oleh sebab itu baiat Ali bin Thalib sah, ya. Cuman memang Muawiyah bin Abi Sufyan menunda baiat sampai Ali bin Thalib memberikan jaminan untuk ditangkapnya dan diberi hukum pada pelaku pemberontak dan demonstrasi yang berbuat kekacauan di kota Madinah ketika terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Nah, inilah kondisi yang terjadi di masa Ali bin Thalib, ya, yang pada akhirnya beliau memindahkan kekuasaan ke Kufah, yang nanti akan kita jelaskan. Dan ketika beliau pindah ke Kufah, kemudian yang lari ke Mekah adalah termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kemudian juga Zubair dan Talha nanti akan bergabung dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dari situ mereka ingin memberikan nasihat ke Ali. Dalam perjalanan inilah
nanti terjadinya perang Jamal atau fitnatul Jamal, ya di mana Aisyah anha mengendarai onta dan kemudian beberapa sahabat-sahabat senior lain ikut bersama yang dibawa pasukan Zubair dan juga Tolha saat itu. Nah, inilah kisahnya. Jadi sebagian besar sahabat ada di Mekah, ya, menghindari fitnah-fitnah yang ada. Nah, Ali bin Abi Thalib akhirnya demi untuk lebih menenangkan kondisi Madinah, lebih kondusif lagi, akhirnya dia memindahkan kekuasaan ke Kufah. Ada juga mengatakan alasan Ali bin Abi Thalib memindah kekuasaan ke Kufah adalah karena Kufah adalah tempat selalu terjadi di sana kericuan. Sehingga beliau ingin melihat kondisi itu dengan langsung, dengan mata kepala, dia sendiri yang mengatur di sana. Kita tahu di masa Umar bin Khattab berapa kali diganti gubernur Kufah. Di masa Utsman juga terjadi kericuan-kericuan, ya. Di Kufah memang tempatnya fitnah sebenarnya yang telah terdapat dalam hadis sahih Rasulullah SAW menunjuk ke daerah timur Madinah, yaitu maksudnya daerah Kufah dan Basra. Al-fitnah hauna, al-fitnah hauna. Fitnah akan datang dari sini, fitnah akan datang dari sini. Maka oleh sebab itu secara umum segala pemikiran yang menyimpang dari akidah Islam, akidah Ahlussunnah Jamaah itu munculnya dari daerah Kufah, baik Khawarij, Syiah, ya Jabriyah, Qadariyah, ya Jahmiyah. Dari sana bermunculannya, termasuk juga Sufia dan lainnya. Nah, itu sedikit kondisi, ya. Dan juga ada alasan lain disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka kenapa Ali pindah ke sana. Karena memang Ahlul Kufah dari dulu menunjukkan keloyalitasannya kepada Ali. Nanti kita lihat ketika terjadi pembunuhan Husain, ini mereka seakan-akan orang yang membela Ali gitu. Sebetulnya hakikatnya mereka adalah pengkhianat Ahlul Kufah ini, ya di mana Ali terbunuh di sana juga. Kemudian juga anak beliau terbunuh juga di sana, Husain, dan juga anak paman beliau Uqail, ya, terbunuh juga di sana, dan seterusnya. Tapi demikian untuk kesempatan ini yang dapat kita bahas, ya, kondisi yang ada di kota Madinah dan juga terjadinya baiat, bagaimana kondisi pembaiatan Ali bin Thalib dan kembalinya kondusif kota Madinah dan juga kota-kota lainnya dengan diutusnya gubernur-gubernur oleh Ali bin Abi Thalib yang baru dan menjelaskan kondisi dan menenangkan masyarakat, ya, kecuali yang belum secara resmi membaiat adalah yaitu daerah Syam di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Taib. Itu yang dapat kita bincang saat ini. Kita kembalikan kepada akhir mandu kita dari Cilengsi. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat menambahkan khasanah ilmu kita semuanya dan kita bisa contoh pelajaran-pelajaran yang berharga dari apa yang telah Ustaz kisahkan di kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Sebelum kami beranjak ke telepon, kami akan bacakan pesan singkat telah masuk dari saudara kita Ahmad yang bertanya sebagai berikut. Ustadz, dalam buku sejarah dikisahkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang tekun dalam menuntut ilmu. Pengetahuannya luas sehingga beliau dikatakan pintu gudang ilmu pengetahuan. Nah, apakah sejarah yang lebih menonjol dalam penuntutan ilmu pengetahuan tersebut dan apa yang diketahui oleh Ali boleh saya sampaikan kepada anak-anak peserta didik saya hingga mereka bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat dari kisah-kisah yang saya sampaikan atau kepada orang lain. Silakan Ustaz. Mengenai sebuah kisah, ada yang lebih berlebih-lebihan. Kita tidak ragukan Ali bin Abi Thalib adalah min fuqaha'is sahabat dan sahabat yang termasuk dengan masalah qadinya, dan juga diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman untuk menjadi qadi yang sebelumnya kita sudah ceritakan. Dan memang Ali bin Thalib adalah min faqih sahabat, orang yang berilmu, tinggi ilmunya. Cuman ada di sini yang perlu kita waspadai juga, di mana orang-orang saya menyelipkan dalam hal ini hal-hal yang berlebih-lebihan, ya, sampai sebuah hadis yang palsu mereka buat, yaitu
ana madinatul ilmi wa ali babuha. Jadi mereka mengatakan aku ini adalah, Rasulullah mengatakan aku kota ilmu, pintunya ada Ali. Jadi ini sebetulnya hulu. Ya, sebetulnya ini yang akan bermuara nanti dalam mengatakan sebetulnya yang berhak menjadi Nabi itu adalah Ali. Ini muaranya kepada akidah Syiah. Karena sedikit-sedikit mengiring ke sana. Jadi kalau seandainya berarti kalau Ali pintu ilmu, ya pintu ini disebutkan aku kota ilmu kata Nabi dan pintunya Ali, berarti semua ilmu yang masuk ke Nabi melewat Ali. Nah, ini suatu hal yang hulu berlebih-lebihan. Ya, kita tadi sudah jelaskan Ali seorang orang yang alim, faqih, pemberani, ya, orang ahli takwa, seterusnya beribadah, kejujuran dan segala macamnya, wara. Pasti itu. Cuman kita harus menghindari perkara-perkara yang diselipkan oleh orang-orang yang ingin membawa kepada sikap ekstrim di dalam membela Ali, mencintai Ali. Kita mencintai semua para sahabat, Muhammad semua sahabat, dan Ali di antara sahabat-sahabat yang memang senior, ya, yang bahkan salah satu Khulafaur Rasyidin, tidak ragukan lagi. Dan Rasulullah SAW menunjukkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya, pastinya di antaranya Ali radhiyallahu anhu. Tapi yang perlu kita waspadai adalah ungkapan tadi bahwa Ali umpamanya mengetahui hal-hal segala perkara gaib, sampai Ali umpamanya dia sendirilah yang hafal Al-Quran, sebenarnya disebutkan dalam kitab-kitab referensi Syiah, atau Ali mengetahui semua kitab suci yang turunkan Allah, ya, Ali mengetahui semua bahasa kitab tersebut. Ini ekstrim, berlebih-lebihan, tidak boleh. Ya, nah, sedangkan Rasulullah SAW saja menyuruh Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi. Rasulullah tidak bisa berbahasa Yahudi. Kok di dalam kitab Usul Kafi sebagai kitab referensi Syiah yang utama mengatakan bahwa imam-imam mereka itu diturunkan kepadanya semua kitab yang turun kepada Nabi sebelumnya, dan semua ilmu yang diwahyukan oleh Allah kepada para Nabi dan malaikat diturun kepada imam mereka. Nah, ini tidak, hal ini harus kita waspadai. Tidak boleh, kita cukup memuliakan, menempatkan para sahabat pada tempatnya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama kita. Mereka orang yang alim, berilmu, bertakwa, dan segala macamnya, kita sampai di situ. Tapi jangan sampai pada tingkat-tingkat yang membawa kepada keekstriman dan membuat kita hulu dan berlebih-lebihan di dalam menjelaskan sebuah masalah. Wallahu a'lam.